Oke, salam jumpa kembali dengan channel TPTJ Silin Papua. Kita syuting di tengah-tengah yang lagi kerja, pengangguran jadi syuting saja kerja. Baik, pada video sebelumnya saya sudah memberikan gambaran perbandingan visual antara jenis tanaman yang ditanam pada areal subur dan jenis tanaman yang ditanam pada areal yang kritis. Logikanya sudah jelas bahwasanya tanaman di areal subur akan lebih bagus dibanding tanaman di areal kritis. Tapi tujuan pembuatan uji coba tersebut hanya untuk memperlihatkan bagaimana gambaran progres penanaman yang telah dilakukan tersebut dengan perlakuan yang sama. Jadi pada awalnya kami buat lahan dengan luasan tertentu. Untuk area subur mau tidak mau kami buka dengan luas lahan kurang lebih 50 kali 50 meter. Lahan kritis pun begitu. Kalau lahan kritis tidak perlu dibuka karena memang sudah terbuka. Di lahan kritis dulunya itu tempat aktivitas alat berat, penumpukan kayu dan lain sebagainya, sehingga tanah sangat kritis. Sangat kritis ini artinya sudah sangat padat tanahnya. Sudah sangat padat artinya porositas tanah sangat kecil, ya mungkin sangat kecil. Dengan kondisi itu berarti unsur hara pastilah kurang. Kekurangan unsur hara pertama disebabkan karena dikikis alat berat. Jadi unsur hara pada bagian tanah horizon A atau bahan organik dibuang, disingkirkan untuk tempat penumpukan kayu dan aktivitas lainnya. Lalu tidak suburnya juga karena unsur-unsur hara atau bahan organik yang mungkin dibawa oleh air hujan lewat begitu saja. Kenapa? Karena penyerapan tanah terhadap air yang membawa unsur-unsur hara tadi ya tidak bisa maksimal ke dalam tanah, mungkin tidak menyerap ke tanah, jadi lewat begitu saja ke areal-areal lain yang mungkin relatif subur dan porositas tanahnya bagus. Sedangkan untuk areal subur kami cari areal terbuka, dibersihkan, porositas tanah masih bagus, tingkat kesuburan juga bagus, relatif bagus, ditambah unsur hara pada bagian tanah horizon A masih ada, artinya bahan-bahan organik tetap ada, dan kemungkinan kalau hujan yang membawa unsur hara dari kanan kiri plot tersebut, air hujan dapat menyerap ke tanah sehingga penambahan unsur hara tetap ada. Jadi itu logika untuk menggambarkan kedua lahan tersebut, lahan subur dan lahan kritis. Lalu sebelum dilakukan kegiatan penanaman dengan dua jenis yang ditanam, Sorea leprosula dan Palagium sp. Sorea leprosula ini meranti, Palagium sp ini jenis nyatok. Kami buat perlakuan-perlakuan yang sama untuk kedua plot tersebut.
perlakuan di areal subur sama dengan perlakuan di areal kritis. Perlakuan tersebut diantaranya pengaturan jarak tanam sama, titik tanam digali lubang standar 40 x 40 dengan kedalaman 30 cm sama untuk kedua lahan. Setelah digali lubang, kami isi dengan topsoil. Artinya apa? Topsoil ini diambil dari sekitar plot di tengah hutan atau di posisi-posisi tertentu yang masih ada tanah-tanah topsoilnya. Kami ambil dengan menggunakan karung, isikan ke karung, dipikul ke posisi lubang masing-masing. Diisikan topsoil ke dalam lubang sampai full, bila perlu menggunung, tapi kami ambil rata biar sama. Setelah kedua plot lahan subur dan kritis diisi topsoil sama-sama, lalu langkah selanjutnya adalah penanaman dengan jenis nyatoh dan matua atau Sorea lepersila dengan Palagium sp. Kemudian setelah itu bibit ditanam. Tanah sekitar tanaman uji coba tadi radius kurang lebih 50 sampai dengan 1 meter digemburkan. Setelah tanah digemburkan, ya sama, di lahan subur digemburkan, di lahan kritis juga digemburkan, radius kurang lebih 50 sampai dengan 1 meter. Setelah itu dilakukan, langkah terakhir adalah pemberian mulching. Mulching biasanya digunakan adalah seresah-seresah yang ada di sekitar areal plot. Bagusnya mulching ini adalah bahan-bahan organik yang terbuat dari seresah-seresah atau daun-daun yang sudah kering. Tapi di sini kami cobakan juga daun-daun yang masih hijau kami letakkan di sekitar tanaman. Perlakuan sama, kalau ada mulching kering kami letakkan di tanah subur juga mulching kering, tanah kritis juga mulching kering. Kalau penggunaan mulching yang masih hijau, daun-daun hijau juga sama, lahan subur ada, lahan kritis pun ada. Gambarnya pada umur 8 bulan atau 1 tahun, lalu gambaran pada umur 25 bulan atau kurang lebih 2 tahun sudah saya perlihatkan pada video sebelumnya. Untuk sekarang ini saya akan coba menggambarkan progres pertambahan tinggi untuk masing-masing tanaman uji coba pada plot tanah subur dan pada plot yang dibuat di tanah kritis. Untuk pemaparan data mau tidak mau saya harus baca karena tidak hafal, jadi tetap harus dibacakan. Untuk pemaparan data di sini saya rangkum sama seperti pemaparan data sebelumnya. Setelah kami ukur plot masing-masing tadi, tanah subur dan tanah kritis, dapatlah data mentah per pohon tinggi. Lalu setelah dapat data masing-masing pohon, pisahkan per jenisnya. Dari masing-masing jenis kami ambil, kami rangkum tinggi maksimal, tinggi minimal, lalu rata-rata. Jadi dua data yang akan saya paparkan. Pertama, bagaimana perhitungan riap atau pertambahan tinggi ini atas dasar umur total jenis yang ditanam. Umur total ini ya umur penanaman 0 sampai dengan 2 tahun atau 25 bulan, lebih 1 bulan 2 tahun. Lalu pemaparan kedua adalah atas dasar periode pengukuran, karena sudah 2 kali pengukuran pada umur 8 bulan. Pengukuran terakhir adalah pada umur 25 bulan atau 2 tahun lebih.
Jadi itu yang pertama, saya akan paparkan riap atau pertambahan tinggi atas dasar umur total jenis yang diuji cobakan. Kita mulai saja. Pertama, untuk jenis Sorea leprorsula, tinggi minimal untuk jenis Sorea leprorsula ini kami ukur 120 cm, tinggi maksimal 420 cm, rata-ratanya adalah 253 cm, dengan riap untuk tinggi minimal pertambahan tinggi rata-rata per tahunnya adalah 58 cm atas dasar umur 2 tahun atau 25 bulan. Lalu untuk pohon maksimal pertambahan tinggi per tahunnya adalah 202 cm. Rata-rata pertambahan tinggi per tahun adalah 122 cm per tahun. Nah, ini gambaran untuk Sorea leprorsula areal subur. Nah, kita bandingkan dengan Sorea leprorsula areal kritis. Pohon minimal atau terendah dengan tinggi 85 cm, riap atau pertambahan tinggi per tahunnya atas dasar umur 2,08 tahun atau 25 bulan adalah 41 cm per tahun. Lalu untuk tinggi maksimal pada areal kritis 130 cm tingginya, riapnya 63 cm per tahun. Rata-rata tinggi untuk areal kritis 113 cm dengan riap pertambahan tinggi adalah 54 cm per tahun. Terlihat perbedaan antara areal subur dengan areal kritis pertambahan tinggi. Kita lihat di rata-ratanya saja. Pertambahan tinggi untuk areal subur 122 cm per tahun, sementara areal kritis 54 cm per tahun. Jauh sekali perbedaan dengan perlakuan sama, itu yang harus dicatat. Lalu untuk Palagium sp atau jenis lokal ini, jenis lokal nama daerahnya Nyato. Untuk di areal subur tinggi minimal paling rendah 70 cm dengan riap 34 cm per tahun untuk riap atau pertambahan tinggi. Pohon maksimal 485 cm dengan pertambahan tinggi per tahun 233 cm. Rata-rata tinggi 298 cm, riap per tahunnya atau pertambahan tinggi per tahun 143 cm. Kita bandingkan dengan data di areal kritis untuk jenis Palagium sp. Tinggi minimal 30 cm dengan riap pertambahan tinggi per tahun 14 cm. Lalu untuk tinggi maksimal tanaman Palagium sp di areal kritis 230 cm, riapnya 111 cm per tahun. Pertambahan tinggi per tahunnya 111 cm. Rata-ratanya tinggi untuk Palagium sp areal kritis 71 cm, riap per tahunnya pertambahan tinggi 34 cm per tahun. Juga sama, terlihat sekali perbedaannya antara riap rata-rata Nyato di areal subur atau Palagium sp di areal subur dengan riap pertambahan tinggi rata-rata per tahun 143 cm, sedangkan areal kritis hanya 34 cm per tahun. Jadi itu gambarnya, kita lihat jelas di rata-ratanya. Areal subur untuk jenis Sorea leprorsula rata-rata tinggi 253 cm, riap per tahun pertambahan tingginya 122 cm. Areal kritis untuk Sorea leprorsula tinggi rata-rata 113 cm dengan pertambahan diameter per tahun hanya 54 cm.
Palladium SP rata-rata di areal subur 298 cm tingginya, dengan pertambahan diameter per tahun, pertambahan tinggi per tahun 143 cm. Palladium SP di areal kritis tinggi rata-rata 71 cm dengan pertambahan tinggi per tahun 34 cm saja. Terlihat sekali perbedaannya. Jadi itu gambaran untuk pertambahan tinggi Sorea lepersula dan Palladium SP yang ditanam di areal subur dan ditanam di areal kritis. Perbedaannya sangat signifikan dengan perlakuan yang sama. Jadi itu gambarannya. Kita lanjut ke pemaparan berikutnya. Seperti saya bilang tadi, dua data perhitungan riap pertambahan tinggi per tahun atas dasar umur total jenis yang diuji cobakan, lalu kedua itu atas dasar pengukuran terakhir dan yang sebelumnya. Pengukuran pertama dilakukan pada umur 0,7 tahun atau 8 bulan kurang lebih. Lalu pengukuran terakhir ya sama dengan data tadi, 2,08 tahun atau 25 bulan. Itu pengukuran terakhir. Dari sini saya hanya akan memberikan gambaran saja. Jadi saya ambil contoh salah satu jenisnya saja, yaitu jenis Sorea lepersula. Untuk di areal subur atas dasar pengukuran umur 8 bulan atau 0,7 tahun dan terakhir 2,08 tahun atau 25 bulan. Sorea lepersula di areal subur pada saat umur 0,7 tahun tinggi minimal 65 cm dan pada saat umur 2,08 tahun pohon minimal adalah 120 cm. Selisih dari pengukuran ini 120 kurang 65 cm adalah 55 cm. Interval antara umur 0,7 tahun sampai 2,08 tahun ini adalah 1,4 tahun. Jadi selisih 55 cm dibagi 1,4 tahun itu riap atau pertambahan 39 cm per tahun. Sama untuk perhitungan tinggi maksimal. Pada umur 0,7 tahun, pohon dengan tinggi maksimal adalah 200 cm. Pada umur 2,08 tahun, tinggi maksimal 420 cm. Selisih pengukuran tersebut dari umur 0,7 tahun sampai 2,08 tahun adalah 220 cm. Interval umurnya adalah 1,4 tahun, sama. Dari pengukuran pertama sampai pengukuran terakhir itu adalah 1,4 tahun. Jadi 220 cm selisih tadi dibagi umur pada interval tersebut 1,4 tahun itu adalah 157 cm. Inilah 157 adalah pertambahan tinggi per tahun. Sedangkan untuk rata-rata Sorea lepersula pada area subur pada umur 0,7 tahun adalah 120 cm, pada umur 2,08 tahun adalah 253 cm dengan selisih di antara kedua pengukuran itu adalah 134 cm. Umur pada interval tersebut 1,4, maka riap atau pertambahan tinggi per tahunnya adalah 96 cm per tahun. Kita bandingkan dengan penanaman Sorea lepersula pada areal kritis dengan data atau acuan 2 kali pengukuran, artinya pengukuran pertama dan pengukuran terakhir.
bukan atas dasar umur total pohon. Untuk tinggi minimal pada umur 0,7 tahun adalah 50 cm, pada umur 2,08 adalah 85 cm. Selisihnya 35 cm. Umur sama interval tadi 1,4 tahun, maka pertambahan tinggi per tahunnya adalah 25 cm. Sedangkan untuk pohon maksimal di areal kritis pada umur 0,7 tahun 110 cm, pada umur 2,08 tahun itu 130 cm, selisihnya 20 cm, maka riap pertambahan tinggi per tahun adalah 14 cm. Kita lanjut ke rata-rata. Pada umur 0,7 tahun itu rata-rata tingginya adalah 83 cm. Pada umur 2,08 tahun rata-rata tingginya adalah 113 cm dengan selisih 30 cm. Umur interval antara kedua pengukuran sama 1,4 tahun, maka didapat riap pertambahan tinggi per tahunnya adalah 21 cm. Jadi inilah data untuk Sorea leprosula atas dasar dua pengukuran. Kalau kita lihat di sini, saya hanya mau memperlihatkan perbedaan riap antara pengukuran atas dasar umur total jenis Sorea leprosula dengan dengan riap pertambahan tinggi per tahun pada saat kita menggunakan acuan dua pengukuran, umur 8 bulan atau 0,7 tahun dengan umur 25 bulan atau 2,08 tahun. Perbedaan seharusnya logikanya sama, mau dasar pengukuran apa, tapi di sini terlihat sih perbedaan riap pertambahan tinggi per tahun untuk pengukuran atas dasar umur total dengan atas dasar dua pengukuran, yaitu umur 0,7 tahun dengan umur 2,08 tahun. Kita lihat perbedaannya. Pada jenis Sorea leprosula areal subur, atas dasar pengukuran riap pertambahan diameter untuk umur total itu riap pertambahan per tahunnya adalah 122 cm. Pada areal tidak subur 54 cm untuk Sorea leprosula. Kita lihat data untuk perbandingan dengan umur ukuran 0,7 tahun dan 2,08 tahun. Riap pertambahan tinggi untuk areal subur 96 cm per tahun, areal kritis 21 cm per tahun atas dasar dua pengukuran, bukan atas dasar umur total tapi dua pengukuran pada saat 0,7 tahun dan 2,08 tahun. Pertanyaan, kenapa terjadi perbedaan riap pertambahan tinggi per tahun? Riap atas dasar umur total lebih tinggi dibanding dengan atas dasar dua pengukuran tadi. Karena menurut saya, pertama, pada pengukuran riap pertambahan tinggi atas dasar umur total bibit, logikanya begini, umur awal pertumbuhan tinggi itu lebih cepat dari umur setelah 1 tahun ke atas. Ini di sini saya sudah kelihatan bahwasanya pada umur 8 bulan ke atas itu sudah terjadi penurunan riap pertambahan tinggi. Jadi pada umur 0 sampai 8 bulan mungkin pertambahan tingginya lebih cepat dibanding umur 8 bulan dan seterusnya. Artinya kalau dibuat semacam grafik, pertumbuhan tinggi itu tidak naik, tidak juga datar, tapi menurun. Itulah perlu sekali faktor koreksi dalam perhitungan riap pertambahan tinggi untuk jenis-jenis
tanaman, termasuk tanaman hutan alam. Jadi tidak seperti kita menghitung pada pelajaran matematik 2 tambah 2 4, tapi untuk pertumbuhan tidak begitu. Semakin tinggi pohon, semakin bertambah umur, maka pertambahan riap baik diameter ataupun tinggi itu semakin menurun. Makanya perlu sekali faktor koreksi dalam perhitungan riap pertambahan diameter ataupun riap pertambahan tinggi tanaman. Kalau disimpulkan, riap pertumbuhan tanaman. Jadi itu gambarannya. Kenapa saya paparkan atas dasar total umur dan atas dasar 2 kali pengukuran, dan pengukuran pertama itu pada umur 0,7 tahun dan pengukuran terakhir, karena di situ ada perbedaan pertambahan riap baik tinggi maupun diameter. Semakin tinggi umur semakin berkurang pertambahan riap tinggi ataupun diameter. Jadi sekali lagi, ini sebagai gambaran, jadi kita tidak bisa menghitung tanpa adanya faktor koreksi dalam perhitungan riap pertumbuhan tanaman. Jadi itu gambarannya. Semoga penjelasan saya benar. Kalau salah mohon dikoreksi, dan saya akan buat lagi video koreksinya untuk menambah informasi saja. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, penanaman di areal subur dan areal kritis akan beda nyata. Logikanya, tempat subur akan lebih optimal pertumbuhan tanaman dibanding tempat kritis. Perlakuan sama tidak menyebabkan pertumbuhan pada kedua pulau tersebut sama, tetap akan beda. Jika mau dibuat pertumbuhan sama, maka perlakuan di lahan kritis harus betul-betul maksimal. Misalnya penggembur tanah dengan alat berat, lalu menyebarkan topsoil dengan ketinggian tertentu seluas areal kritis tersebut, ya 5-10 cm, hambur topsoil, nah baru ditanam. Mungkin pertumbuhannya akan sama. Tapi kalau tidak, hanya menggali lubang dan isi topsoil, itu tetap pertumbuhan akan berbeda. Justru pada umur-umur tertentu di lahan kritis itu stagnan pertumbuhan. Terlihat sekali perbedaan antara pertambahan tinggi pada umur 0,7 tahun dengan umur 2,08 tahun. Pertambahan tinggi dari 0 sampai 0,7 tahun itu cukup signifikan, tapi pertambahan tinggi tanaman di areal kritis pada umur 0,7 tahun sampai 2,08 tahun pertambahannya sangat kecil. Itu menunjukkan bahwasanya pertumbuhan mengalami stagnan, meskipun pertumbuhannya ada tapi stagnan. Jadi itu kesimpulan ketiga, untuk mengetahui riap pertumbuhan kita harus betul-betul menghitung atas dasar interval umur total belum tentu mewakili, maka itu kita harus buat interval-interval pengukuran terus, karena dari situ nanti kita akan menemukan faktor koreksi. Karena pertumbuhan misalnya dari 0 sampai 2 tahun, riap pertambahan tingginya misalnya 200 cm, tidak seperti itu. Dia akan berubah. Di awal dia mungkin tinggi, tapi lama-kelamaan pertambahan riap tinggi per tahunnya akan terus menurun. Inilah gunanya kita harus menggunakan faktor koreksi untuk perjalanan umur tanaman, untuk mengetahui riap pertumbuhan. Tidak bisa kita pukul rata, langsung simpulkan pertambahan tinggi riap untuk jenis Sorea atau Palagium adalah 200 cm per tahun. Tidak, tetap akan mengalami perubahan seiring bertambahnya umur tanaman. Jadi sekali lagi perlu sekali faktor koreksi. Baik, itu saja. Karena saya lihat sudah ada yang mau pulang, sudah jam. Itu saja. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Semoga dimengerti. Sampai jumpa. Salam Rimbawan Lestari.